boleh nggak saya ngajarin orang-orang, teman-teman umum, saya ngajarin fotografi pakai HP, saya gitu. Saya hampir DO pas itu. Hampir DO. Keasikan bisnis. Iya. Orang kan tanyanya, what do you get? Apa dapat apa? Benar. Saya sampai terharu loh Mbak. Tulus banget maksudnya, ingin berbagi segitu tulusnya, nggak ada bayarannya, tapi malah berbagi ilmu luar biasa. Misal dia meniru produk kita pun kita harus berani inovasi, saya bilang begitu. Malah rezeki datang. Iya. Memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak ya Bu. Yes. Kalau ada barang bekas di sekitar kita, jangan langsung dibuang. Baiknya coba kita kreativitaskan lagi, kita bagusin lagi, siapa tahu bisa bermanfaat. Nah, kalau sudah bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke teman aksi hidup baik yang lainnya. Seperti yang sudah hadir saat ini, ada Mbak Citra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini bersama saya Zizi Syahab di Gerai Bicara Ibu-Ibu Kota, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Dan sudah hadir juga di sini penggerak ibu-ibu kota, ada Ibu Ferry. Alhamdulillah sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Selalu Alhamdulillah. semangat. Dan saya dari tadi tuh penasaran, sebenarnya apa sih yang bikin Ibu akhirnya tertarik untuk mengajak Mbak Citra menjadi salah satu teman aksi hidup baik saat ini? Apa Bu? Jadi di Jakarta ini ternyata banyak sekali perempuan-perempuan penggerak yang ceritanya kalau kita cari di Google nggak ada. Iya benar. Tapi apa yang dikerjakan oleh mereka itu punya dampak yang luas. Saya ingin cerita mereka ini bisa terangkat dan dibicarakan oleh orang untuk selain kita mengapresiasi perempuan penggerak ini, juga membuat ceritanya berputar dan membuat suasana Jakarta menjadi, oh ada ya orang yang melakukan sesuatu lebih humanis, lebih harmonis, lebih punya harapan. Jakarta itu tidak hanya kota yang keras, yang sangat individualistis gitu. Ternyata banyak loh penggerak-penggerak ini, dan salah satunya cerita Mbak Citra ini. Tahun ini ada 140 cerita yang masuk, dan alhamdulillah sudah kita verifikasi dan cek oleh Ibu Wali, Bu Bupati, ceritanya diperkaya lagi. Dan cerita Mbak Citra ini menarik karena sebagai orang yang masih muda, dia sudah berkarya. Muda berkarya banyak, tapi muda berkarya dan menyebarkan ilmunya kepada orang lain, itu yang membuat kami merasa luar biasa. Ini kepeduliannya terhadap orang-orang di sekitarnya untuk ikut sama-sama berkarya. Masya Allah. Ya, memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak ya Bu. Luar biasa. Saya boleh bertanya ke Mbak Citra sekarang ya Bu ya. Jadi sebenarnya Mbak, saya penasaran banget nih, awal mulanya kenapa kepengen mendaur ulang barang terus dibikin jadi sebagus itu? Awal ceritanya gimana Mbak? Mungkin ceritanya nggak yang mendaur ulang langsung ya. Jadi dari hobi saya itu suka berbikinan kerajinan tangan dari SD. Dari kecil saya bikin coklat kecil-kecil gitu dijualin gitu. Jadi jiwa usahanya memang udah dari kecil, dari SD itu. Bertahap SD, SMP, SMA, baru kuliah. Nah di kuliah itu kan saya mengamati waktu itu ketika teman-teman ujian atau kompresif gitu kan, mereka itu butuh hadiah untuk sahabat, untuk teman dekatnya. Saya di situ mengamati apa sih hadiah yang kira-kira awet, harganya murah, dan cocok untuk kalangan milenial, istilahnya anak-anak muda. Jadi waktu itu saya merintis. Awalnya nggak bikin itu dulu, jadi dari gantungan kunci, kotak pensil, kantong HP, saya titip ke saudara-saudara, dijualkan di sekolah-sekolah mereka. Alhamdulillah tuh maksudnya pemasukan masuk. Jadi alhamdulillah dari situ, wah ternyata ada yang tertarik nih dengan hasil saya gitu. Kemudian waktu kuliah, saya waktu itu belum skripsi, tahun
2015 2016. 2016. Iya. Mm. Jadi saya bikin dari kain flanel, itu kan masih dalam bentuk meter-meteran, pergulung-pergulung. Itu saya punya teman punya ide sama, idenya nih kita mau bikin ini nih gitu. Jadi kemudian saya bikin kerajinannya sama dia, kemudian alhamdulillah tuh omsetnya sampai masih kuliah sampai jut-jutan pas itu, Sampai berapa? istilahnya sampai juta-jutaan. Nah kemudian ketika saya skripsi saya diambang bingung tuh Bu. Secara bisnis saya udah jalan, tetapi skripsi saya ngambang di situ, maksudnya saya hampir DO pas itu. Hampir DO. Keasikan bisnis. Iya. Keasikan bisnis. Jadi hampir DO, kemudian mohon maaf bapak saya meninggal. Tapi sebelum bapak saya meninggal, beliau pesan, "Ayo skripsinya dikerjain, bapak pengen ngeliat kamu pakai toga," katanya gitu. Qadarullah, Allah memanggil ayah saya duluan sebelum saya wisuda. Nah dari situ saya, ya sudah, kita nggak bisa usaha ini kita jalanin cuma berdua, kita harus punya karyawan. Gimana caranya kita memperdayakan tetangga-tetangga dan ibu-ibu rumah tangga gitu. Teman saya sempat nggak mau nih, bahkan pecah kongsi. Menurut dia, saya nggak mau, nanti takutnya beliau duplikat nih produk kita, dia bisa nih gitu kan. Takut ditiru. Iya, kata saya, insya Allah rezeki nggak pernah tertukar. Misalnya, mohon maaf, misal dia meniru produk kita pun kita harus berani inovasi, saya bilang begitu. Dan kita mau sampai kapan begini terus, sedangkan skripsi kita sudah diambang batas waktu gitu. Kemudian dari situ saya pecah kongsi, beneran Bu, pecah kongsi. Berjalan sendiri ya? Iya, saya berjalan sendiri. Saya memperdayakan tetangga-tetangga saya. Kemudian memperdayakan tetangga. Dari kain, saya ajarkan motong sekian, motong begini, caranya begini. Nanti saya tinggal merangkai yang sudah hampir jadi istilahnya. Karena kualitas nomor 1 ya Bu bagi saya. Nah, 2017, saya ke Jakarta nggak bawa apa-apa. Karena saya kan belum punya rumah, jadinya masih ngontrak. Waktu itu masih ngekos 1 petak. Jadi alhamdulillah dari pindah itu saya suka bikin barang bekas daur ulang. Dari barang bekas. Iya, jadi saya bikin video tutorialnya. Itu saya posting ke Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Jadi kan kekuatan medsos saya gunakan saat itu. Kemudian alhamdulillah saya diamanahkan menjabat sebagai ketua komunitas upload DIY Jakarta selama 3 periode. Masya Allah. Ya, di situ di dalamnya tidak hanya ibu rumah tangga, tapi di situ ada dokter, pengacara, macam-macam pekerjaan ibu-ibu ya, yang ingin meluangkan waktunya untuk bisa mendaur barang bekas. Nah, saya mau tanya soal detail barangnya, jenis-jenis bahan apa aja yang bisa didaur ulang sampai akhirnya bisa bagus seperti itu? Kalau yang didaur ulang itu sebenarnya bisa apa aja ya Mbak ya. Jadi kayak bahkan, mohon maaf, kayak untuk sayur-sayuran pun barang istilahnya limbahnya pun bisa dijadikan pupuk, ya kan? Kompos ya Bu ya. Kemudian untuk yang barang-barang plastik aja bisa, botol plastik bisa dijadikan ondel-ondel atau yang lain, bisa jadi pot juga. Bahan kaleng atau besi juga bisa, kayu juga bisa, berbagai macam sih. Yang belakang seperti kaleng biskuit ya? Iya. Jadi bisa dimodifikasi, nggak hanya sekedar ditaruh buat kerupuk ya? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya apa aja barangnya, bahannya, yang penting kita mau ngelakuin, itu yang paling penting. Itu niat dan kemauan sih. Nah sekarang yang mau bergabung di komunitas ini bebas atau ada orang-orang tertentu yang boleh bergabung? Bebas. Mungkin kalau umur kita terima semua umur. Karena untuk kreatif dan inovatif itu kan nggak memandang umur. Seperti saya diamanahkan itu, saya umur 28 tahun, sedangkan banyak member-member saya dulunya yang usianya 45, 50, istilahnya aja banyak. Jadi saya bahkan lebih menggurui istilahnya daripada yang senior, istilahnya begitu.
menarik ya. Iya. Tadi kan ada sebagian dari kita, nggak sedikit banyak juga, yang merasa bahwa kalau karya itu milik dia, Iya. maka kita harus hati-hati jangan sharing ini ilmunya. Iya. Tapi di sisi lain, Mbak Citra ini nggak apa-apa, rezeki itu nggak pernah Tertukar. salah kemana datangnya gitu. Setiap orang sudah ada jininya. Dan ternyata dari dia berbagi ilmu lewat Facebook, lewat Instagram, malah rezeki datang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Iya. ilmunya berkah istilahnya Iya, ya. amin. Iya. Luar biasa. Bahkan diundang stasiun televisi untuk ngisi, Kasih tips ya. iya, ngasih tutorial DIY waktu itu, diundang ke stasiun Kalau televisi. produknya apa aja yang dibikin? Kalau produk dari daur ulang seperti ini, ya, ini dari kaleng biskuit, Bu. Bikin jam. Iya, Bisa dibikin jadi jam jam, ya. dinding. Jadi ini dari bekas tali pinggang yang sudah tidak terpakai. Itu saya cat ulang, kemudian ini tali pinggang. Jadi bisa jadi jam dinding. Biasanya kan sama tetangga-tetangga tuh dibuangin. Iya. Jadi saya minta ini pada saya kumpulin aja, nanti hasilnya boleh dibawa pulang gitu. Iya. Gitu. Dan ini bisa dijual lagi sama Bisa, Mbak Citra, dijual bisa. lagi? Ini udah bikin ibu kata award. Oh iya, Khusus berarti Bu, iya ya. khusus untuk acara ini. Keren banget. Dan kemarin kalau nggak salah Mbak Citra sempat dapat dana hibah dari Kemenpora ya? Iya. Itu dimanfaatkan untuk apa Mbak? Mohon maaf kalau Iya. boleh tahu. Nah itu setelah saya aktif di komunitas upload DIY, 2018 saya mendaftar di linknya Kemenpora bahwa ada program WMP, Wira Usaha Muda Pemula Indonesia. Nah di situ saya iseng-iseng tuh, karena saya punya jiwa usaha juga nih gitu Iya. kan. Saya iseng, ternyata alhamdulillah itu saya lulus dari 3.000 lebih pengusaha muda Indonesia, masuk 3 tahapan seleksi. Dari 3.000 lebih peserta diseleksi menjadi 800. Kemudian dari 800 diseleksi lagi menjadi 200. Kemudian alhamdulillah lagi masuk ke 100 Tas besar. penerima penerima dana Penerima, hibah ya dari Kemenpora. Kemudian dananya itu saya alokasikan untuk membeli perlengkapan untuk bahan-bahan kerajinan, selain untuk saya membuka usaha kecil-kecilan untuk para UKM Indonesia, UMKM, untuk berbagi ilmu juga. Kemudian saya buka show galeri. Oke. Show galeri itu hasil teman-teman kerajinan tangan se-Indonesia misalnya, yang tidak bisa memasarkan, saya bantu pemasarannya, barangnya diletakkan di show galeri saya. Tidak berbayar ya Mbak ya? Iya, tidak berbayar karena saya jaga sendiri waktu itu. Kalau dana hibah itu kan pertanggungjawabannya juga harus jelas ya. Iya. Itu gimana tuh Mbak? Kalau dana hibah itu kan ada aturannya, Iya. mesti pakai untuk ini ya harus ini, Iya. gitu. Nggak bisa. Itu gimana? Ada proposal atau gimana? Jadi waktu sebelum dana hibah turun kan harus setoran proposal, BMC, segala macam. Apa yang mau dikerjain? Iya, anggarannya mau dibelikan apa saja nih, harus rinci, harus ada foto-foto dokumentasi barang apa saja yang sudah dibeli, dan kwitansinya juga harus terpapar. Jadi dana hibah pun akhirnya dimanfaatkan untuk orang banyak juga ya, Iya, untuk Bu. belajar yang lain. Iya. Kalau yang beli barang-barangnya Mbak Citra siapa Mbak? Saya kan buka show galerinya, saya punya cita-cita dari kecil sih, pingin mempunyai toko atau show galeri itu menjual berbagai kerajinan tangan hasil teman-teman, itu kado unik dari berbagai kalangan. Jadi misalnya orang tuh, saya pinginnya orang ke toko saya pingin untuk hadiah bayi, ya ada, hadiah remaja milenial ada, hadiah untuk orang tua ada gitu. Jadi Jadi memang semua fokus kalangan. di pemberian gift ya. Iya. Untuk gift. Di sekarang ini, di kondisi pandemi ini Mbak juga lagi
getol-getolnya mengajarkan teman-teman UMKM untuk belajar teknik fotografi, betul Iya, ya Mbak? betul. Nah, itu gimana kok tiba-tiba jadi kepengen ngajarin teknik fotografi? Oh iya. Jadi awalnya saya kan suka posting dan video tutorial bebikinan ya, Bu. Gitu. Jadi saya di situ ingin mempertajam ilmu saya. Gimana nih caranya foto saya juga hasilnya lebih baik. Jadi saya belajar juga otodidak. Kemudian setelah ngerasa foto saya baik, masuk di pandemi ini, saya pikir kayaknya Muhammad nggak ada faedahnya deh saya posting, tapi teman-teman saya fotonya nggak menarik juga gitu. Jadi saya pengen teman-teman saya para UMKM itu hasil fotonya sama kayak saya, bahkan lebih ke profesional gitu. Jadi waktu pandemi ini alhamdulillah berjalan dari bulan April, Mei jalan ke Juni. Saya nyoba, saya rundingan sama suami minta izin kan karena memakan waktu ya Bu ya ngajarin orang itu. Boleh nggak saya ngajarin orang-orang, teman-teman umum, saya ngajarin fotografi pakai HP, saya gitu. Monggo, yang penting kata suami, monggo, yang penting anak-anak keurus, kewajiban sebagai ibu rumah tangga terjalan. Dari situ saya buka batch 25 orang, saya buka grup di WA. Jadi saya ajarkan mereka itu walaupun free, saya ingin profesional. Saya ingin lulusan kelas saya ini benar-benar nantinya bermanfaat dan bisa menularkan ke orang banyak, yang biasa kerja dirumahkan, yang biasa disekolahkan di rumah, yang biasa jalan-jalan di luar dirumahkan juga gitu. Jadi saya pingin di fotografi ini di masa pandemi ini mereka enjoy, walaupun di rumah aja itu masih bisa jalan-jalan, masih bisa kreasi, masih bisa kumpul keluarga, berfaedah gitu ya, istilahnya gitu. Jadi selain untuk meningkatkan hasil foto produk para UMKM se-Indonesia, untuk mereka juga sudut pandang kan, kalau orang ngelihat hasil foto produk yang baik itu kan merubah sudut pandang konsumen. Dari yang hasilnya mungkin produknya biasa saja, tapi mungkin dari fotonya baik, orang jadi tertarik, jadi ingin beli, jadi kalau misalnya berbikin jadi ingin mencoba gitu. Mbak Citra kan bikin aktivitas ini. Iya. Apa yang didapat dengan adanya acara ini, Mbak Citra dapat apa? Saya kepuasan ilmu. Walaupun sempat mata capek, darah rendah, cuman saya lihat teman-teman saya sukses itu seneng gitu. Walaupun kata orang ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, tapi di sini saya punya apa ya? Jadi pure memang pengen orang ikut bisa tetap berdaya gitu ya. Iya. Saya sampai terharu loh Mbak. Tulus banget maksudnya, ingin berbagi segitu tulusnya, nggak ada bayarannya, tapi malah berbagi ilmu luar biasa. Orang kan tanyanya, what do you get, dapat apa? Benar. Gitu. Tapi yang didapat adalah kepuasan, itu luar biasa. Dan alhamdulillah saya sudah menjalani mengajar 4 batch, itu 100 orang dari se-Indonesia, dari mana-mana. Alhamdulillah feedbacknya mereka itu, satu, produknya semakin laris. Kedua, sudah nerima endorse, istilahnya nerima endorse teman-teman UMKM yang tetangganya mungkin belum belajar foto, dititipkan ke dia. Kemudian ketiga, saya menciptakan kehangatan di tengah-tengah keluarga, bahwa ibu-ibu yang mungkin jenuh mungkin ya aktivitas di rumah selama WFH, ngajar daring kan itu butuh kesabaran tingkat tinggi ya Bu ya. Nah itu saya bikin, jadi saya kasih PR mereka untuk fotografi, kemudian dipraktekkan. Jadi satu keluarga itu membantu ibunya atau peserta fotografi itu untuk turut andil. Jadi kayak misalnya megangin kartonnya anaknya, suaminya megangin lampunya. Jadi di situ saya senang. Ngelihat ada interaksi keluarga. Iya, ngelihat keharmonisan mereka itu luar biasa, senang sekali gitu di masa pandemi ini. Pesertanya ini
artinya seluruh Indonesia. Iya. Itu gimana cara ngundang mereka? Nah, kekuatan digital, Bu. Saya pakai kekuatan digital, kekuatan medsos. Medsos. Iya, jadi saya share di WA, di Instagram, dalam 2 jam itu sudah full terus. Saya share nih flyernya, dalam waktu kurang lebih 2 jam itu sudah full. Bahkan 2 ini sudah jam banyak langsung yang full? antri. Iya, bahkan Dibatasin sudah banyak. memang ya, sekali angkatan itu 25. 25. Iya. Sudah berapa angkatan? 4 angkatan ini, besok yang kelima mau komunitas Youngpreneur Indonesia. 125. 125 totalnya. Jadi alhamdulillah saya sampai hafal juga nama Itu berapa Instagram dan lama tuh? daerahnya. Berapa lama 125? Satu Periodenya. kelasnya 3 minggu. 3 minggu. Karena saya mengangkat 3 tema. Tema produk yang mereka jual, tema bunga, karena saya inginnya yang pengen seger-seger nih ibu-ibu di halamannya tuh punya bunga apa aja, dipoto deh coba gitu. Yang ketiga foto keluarga. Masya Allah ya. Apa? Spending time, meluangkan waktu 3 minggu untuk orang yang dikenal di medsos untuk belajar agar mereka berdaya dan bisa mendapatkan penghasilan. Itu amal jariahnya panjang. Bener banget, Masya Ibu, Allah. Masya Allah. Karena selain ada yang dihidupkan keluarganya, ada interaksi tadi dibilang, ada interaksi keluarga. Keharmonisan, ya. Jadi yang dikerjain itu betul-betul dampaknya nggak cuma soal Ekonomi, hitung-hitungan bisnis gitu ya, tapi pengen itu yang saya menumbuhkan, bilang, iya. yang membuat kita merasa jadi hangat karena ada orang yang mau melakukan ini untuk orang Terharu lain. ya Bu, dengerin dari tadi luar biasa. Masya Allah. Sosoknya tulus sekali. Iya. Dan feedback dari teman-teman yang udah join batch-nya Mbak Citra ini seperti apa? Mereka sudah mulai growing, UMKM-nya seperti apa? Alhamdulillah, yang tadinya bisnisnya istilahnya belum dikenal orang, karena saya bantu up juga di Instagram saya suka ini nih hasil promo. jepretan peserta batch 1 dagangannya ini. Jadi alhamdulillah tuh udah istilahnya saya bantu memasarkan juga di situ tanpa fee, tanpa sama sekali saya tidak mengharapkan apa-apa gitu. Jadi memang ingin menumbuhkan dan ingin membantu perekonomian Indonesia. By the way, kalau bisnis orang lain hidup, bisnisnya Mbak Citra sendiri gimana? Iya, benar. Tetap jalan atau? Nah, untuk saat ini karena mungkin saya punya anak kecil sama suami, jangan terlalu ngoyo dulu. Nanti deh kalau anak udah mulai besaran kita mulai lagi. Jadi emang masa pandemi ini mungkin waktunya saya me time untuk orang-orang banyak. Untuk orang lain. Iya. Berarti bisnisnya lagi di hold dulu saat ini Iya, ya? menerima tapi dibataskan istilahnya. Karena memang pure ibu rumah tangga gitu. Jadi itu gift itu ada suka buat, kalau zaman dulu sih kan pernikahan tuh suka Souvenir. Buket mahar seserahan itu juga saya bisa buat. Bisa juga. Bisa. Ya Allah, apa sih yang nggak bisa buat? Semuanya bisa. Bahkan saya juga sering share cara masak juga sih. Luar Share biasa. cara masak, iya. Tapi pernah ngerasa jenuh nggak Mbak? Atau bosen, capek gitu melakukan Ini ngajar berbagi terus ini? ya? Iya, nggak ada capeknya. 3 minggu udah Iya. 5 kali. Betul. Saya termasuk simple sih Bu. Maksudnya ketika saya jenuh mungkin suami udah tahu nih kalau kira-kira saya jenuh, saya tidurnya agak lama. Termasuk berbagi tadi tuh udah bikin bahagia sendiri ya? Iya. Mood booster juga untuk hari-hari. Sekarang juga kondisinya justru bisnisnya lagi dikesampingkan, lebih mengutamakan berbagi ilmu sama teman-teman untuk memberi teknik fotografi itu tadi ya. Dan setiap Jumat juga menggalakkan donasi berkah Jumat berbagi. Berkah Jumat Jumat berbagi. berkah. Iya. Jadi Jumat ibu berkah. bagi-bagi, Mbak Citra bagi-bagi. Iya. Setiap Jumat karena saya yaitu tadi kekuatan medsos, saya sharing nih misalnya target donasi saya untuk anak sakit cangkok hati. Jadi saya mohon maaf kalau tidak di share fotonya kan para donatur tidak tahu istilahnya ini targetnya untuk siapa gitu kan. Jadi saya posting fotonya anaknya sedang sakit, ya istilahnya gejalanya, saya posting ke Instagram, ke WA, Instagramnya tapi Insta Story bukan di feed ya gitu kan. Kemudian
Nah dari situ saya nerima para donatur nih, istilahnya menerima sedekah dari para donatur. Yaitu kemudian masuk ke rekening saya salurkan. Mbak Citra, apakah ada pesan dari Mbak Citra untuk para pelaku usaha di Jakarta selama pandemi ini? Ya. Jadi saya pesannya untuk para pengusaha Indonesia, jangan takut untuk memulai, jangan berani gagal, karena dari kita gagal itu mungkin satu pijakan kita gagal, tetapi kita belajar dari situ apa sih sebenarnya yang buat kita gagal itu gitu kan. Jadi kemarin tuh gagalnya karena apa? Karena sikap kita, karena ilmu kita yang salah penerapannya, atau kita kurang usaha, atau kita kurang mendekat dengan yang di atas. Itu semua bisa dipecahkan dengan usaha dan doa kita sih. Gitu. Jadi semangat ya Mbak ya. Iya. Masya Allah, patut diapresiasi ya Bu ya. Ada yang mau disampaikan ke Mbak Citra Bu, apresiasi? Mungkin saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Citra. Iya, terima kasih. Kadang kalau dipakai logika ya agak susah untuk menerima bahwa ada orang yang mau berbagi ilmu, yang kemudian tadi di awal itu tidak takut bahwa apa yang disampaikannya itu akan merenggut rezekinya gitu. Tapi malah ternyata membawa keberkahan untuk semua. Dan ilmu yang di-share Mbak Citra untuk warga, untuk malah sampai seluruh Indonesia itu dampaknya mungkin kalau dilihat titik, ada banyak titik ya. Tadi saya selalu bilang, ini aku puntur titiknya di sini, tapi yang dirasa sebadan. Nah ini sudah seluruh Indonesia loh titiknya. Nanti mudah-mudahan semakin banyak orang yang mau melakukan hal baik untuk orang lain, aksi hidup baik untuk orang lain, karena kekuatan dari sebuah kota, kekuatan dari sebuah negara itu kalau kita mau melakukan hal ini bersama-sama. Bukan hanya diri kita sendiri tapi orang banyak. Jadi terima kasih, mudah-mudahan Mbak Citra semakin sukses. Mungkin nanti kelasnya menjadi kelas yang lebih besar lagi. Ada banyak yang bantuin, ilmunya lebih luas lagi, dan dampaknya akan makin terasa. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, ini untuk Jakarta dan seluruh Indonesia. Amin. Ada penonton saya ditemukan. Mbak Citra boleh sekarang dijelasin satu-satu produknya. Saya penasaran sama yang kaleng tadi Mbak. Oh kaleng ya? Jadi itu jam ya? Iya, jam adalah kaleng. Udah bikin aja tuh ibu-ibu kota Uwon. Iya, khusus untuk acara ini. Jadi ini kaleng bekas yang biasa dibuang orang, istilahnya tidak terpakai lah. Ketika isinya sudah dimakan habis. Kemudian saya cat ulang, daur ulang. Iya. Dicat ya. Iya. Terus gimana Mbak? Kemudian karena ini untuk tema ibu-ibu kota, saya pasang stiker itu. Ini stiker ya? Iya, stiker. Karena untuk saat ini mungkin konsentrasi untuk melukis saya kurang fokus karena ada si kecil. Jadi melukisnya nggak seberapa full. Tapi biasanya suka ngelukis juga? Iya, melukis juga. Jadi saya suka di pandemi ini pun saya suka melukis digital, bikin cerita bergambar untuk anak-anak. Aduh, luar biasa. Iya. Banget sih. Kok tadi bisa lihat dulu. Wah. Dari talinya tali pinggang bekas. Dari belt, dari tali pinggang bisa dijadiin jam. Ini bisa jadi souvenir ya? Iya. Bisa jadi souvenir, bisa dipajang di rumah. Yang ini apa nih? Ini yang bagus banget. Yang ini dari botol plastik bekas juga, limbah. Saya jadikan botol minuman ya? Limbah. Iya. Ondel-ondel. Iya, ondel-ondel Bu. Ini ibu ngajarin tetangga juga? Iya, anak-anak juga. Anak-anak. Jadi perlengkapan itu di rumah kan lumayan banyak. Jadi kalau anak-anak yang ingin belajar kreasi di rumah nggak apa-apa. Gitu saya ajarkan. Bahkan anak saya yang kelas 2 SD pun nurun kayaknya. Jadi
bisa melukis dan ngajarin teman-temannya juga. Wah, melihat ibunya kreatif, anaknya pun jadi Anak ikut. kita Iya. di rumah ibunya berkarya, biasanya anaknya akan berkarya Ikutan. juga. Amin. Jadi Benar-benar. insya Allah mengikuti. karya ibu juga nanti ada karya anak. Iya, dikenal. Keren sekali. Satu lagi itu souvenir graduation birthday. ya? Iya. Wisuda. Oh, Jadi ini graduation. waktu saya buat untuk teman-teman yang kuliah tadi bingung karena Kasih kalau hadiah. bunga asli kan cepet layu. Betul. Jadi saya waktu itu ingin bikin bunga tapi yang awet sepanjang masa, murah meriah dan tidak layu. Jadi ini dari kain flanel saya potong-potong dijadiin bunga. Mawar. Gitu, Masya iya. Allah. Itu produk saya salah satunya. Pas warnanya merah. Wah iya. Oh iya, Bu. Kalau nggak salah kemarin anak ibu yang pertama juga Iya, baru graduation graduation. tuh. Cocok itu nanti Masya Allah. untuk si Kak Putri. Dan dengar-dengar ada surprise juga untuk Bu Ferry ya? Oh iya. Apa nih? Jadi ini hasil karya salah satu UMKM. Masya Oh, Allah. mukanya ibu sama bapak. Dari apa foto ditempel atau Enggak, gimana? kain flanel di print. Di print. Masya Allah. Itu hasil UMKM salah satu teman rekan yang ibu rumah tangga tapi kreatif juga. Ah, luar biasa. Masya Allah. Nanti Mas Prabu sama Mbak Zizi dibikinin Iya, dulu. Iya, boleh. saya pesan nanti follow Instagramnya Mbak. Banyak Boleh Bu, request di follow ya, kayaknya. sering follow kita. Bagus banget. Ini Allah. Bang Anis dan Pok Ferry. Iya ada dong. di rumah Betawi. Dengan rumah Betawinya, Masya Allah. Masya Berapa Allah, hari Mbak makasih bikinnya kalau kayak banyak. begini biasanya? Kalau tidak karena punya anak kecil, biasanya sih sehari kelar. Sehari? Itu disambi masak ya, disambi pekerjaan yang lain. Masya Allah. Ini jadi hiasan nanti. Iya. Banyak banget yang bisa saya simpulkan dari pengalaman dan juga perjalanan hidup Mbak Citra nih. Bahwa hal baik itu harus dijalani, bukan hanya dipikirin. Bahwa berbuat baik itu tidak perlu dipertimbangkan, tapi Iya. justru harus dibagikan ya Bu. Harus Iya, dibagikan. Luar biasa. Setelah ini mau melakukan apa lagi Mbak? Kira-kira mau berbagi apa lagi nih Rencananya. rencananya? Rencananya Jumat berbagi, walaupun pandemi sudah selesai, tetap akan saya jalankan. Kemudian fotografi masih terus. Kemudian mungkin kalau pandemi sudah selesai, ingin gelar-gelar workshop pelatihan untuk para ibu-ibu. Seperti sedia kala sebelum pandemi ini langsung. Untuk ini ya, membuat karya dari Iya. barang bekas. Iya. Oh, bukan hanya prakarya dari barang bekas. Misalnya ibunya bisa merajut pun kita olah lagi, kita asah supaya bisa menghasilkan produk untuk bisa dijual. Masya Allah. Biasa. Terima kasih banyak. Iya, Ibu ada kembali kasih. closing statement untuk Mbak Citra, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, terima kasih. Tadi saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dikerjakan Ibu bisa menginspirasi banyak Amin. orang Amin. untuk meniru- Terutama anak meniru. muda, Betul. anak muda, karena Anak banyak muda. anak muda. Muda berkarya dan mengajak orang berdaya. Ya, Insya Allah. Words banget bisa jadi quotes of the day ya Bu. Mudah berkarya Dan melibatkan orang untuk berdaya. berdaya. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk hari ini Iya, Mbak Citra. kembali kasih, Bu Ferry Mbak. terima kasih juga. kasih. Sehat-sehat terus semuanya. Amin. Dan jangan lupa saksikan terus Ibu-Ibu Kota Award mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta, akan selalu diupload setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Dan kalau mau nonton jangan lupa di-share juga ke sosial media kalian pakai hashtag aksi hidup baik bergerak bersama Ibu-Ibu Kota Simpul Kekuatan Jakarta. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.